Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Umi Hani hari ini bisa menemani kita semuanya di Bincang Sore menjelang berbuka puasa. Nah, hari ini kita punya dua tamu spesial ya yang sudah mau mampir ke studio MSBS. Nah, sebelum kita mulai, pasti pada penasaran ini. Siapa sih mereka? Dari looknya aja sudah berbeda ya gitu. Nah, kita kenalan dulu dengan dua narasumber kita hari ini. Oke, yang pertama dulu, kakak yang berhijab ini siapa sih? Perkenalkan, nama saya Nyeltia. Saya berasal dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saya di sini sebagai mahasiswa ISBI Aceh. Oke, satu lagi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jelita Brutaridan. Asal saya berasal dari Binjai. Di sini saya berkuliah di kampus ISBI dan sebagai mahasiswa di kafe semester 4. Berarti ini tahun kedua. Tahun kedua. Kok Kak JJ nggak pakai jilbab? Karena saya beragama nonis. Oh, jadi Kak JJ ini adalah salah satu nonis yang tinggal di Aceh ya, gitu. Nah, ini udah berapa lama nih Kak JJ dan Kak Pia ada di Aceh? Siapa dulu nih? Kak Pia dulu. Saya udah 2 tahun juga. 2 tahun juga. Ini berarti sama ya? Iya, sama prodi juga. Satu prodi, satu angkatan, sama-sama di DKP juga. Iya. Sama dengan jurusan yang ada di ISBI Aceh. Sama dengan jurusan kalian DKP itu sama dengan jurusan yang ada di MSBS. Oh iya. Kita SMK MSBS itu jurusannya satu DKP gitu. Terus kita lanjut aja nih ya. Waktu pertama kali datang ke Aceh, Kak JJ dulu. Kesan pertamanya gimana? Oke. Jadi cerita dari mulainya. Jadi itu saya tuh kan daftar di ISBI itu saya searching dulu. Terus saya nggak tahu tempatnya kan di mana lokasinya. Terus saya daftar aja di ISBI. Nah, pas pertama kali udah lulus nih kan Bu. Habis itu saya datang ke sini bulan 5 pertama kali ke sini. Saya shock sih Bu sebenarnya. Yang pertama kali bikin shock itu apa? Suasananya mungkin. Suasananya. Nah, pertamanya itu kan Bu, bapak saya kan nggak tahu kan kampusnya di mana. Terus saya lihat kampusnya, oh ternyata ini kampusnya nggak bangunan lama gitu lah Bu ya. Underestimate lah ya jadinya gitu. Terus saya bilang sama bapak saya, bagus kok Pak kampusnya, lagian pun ada bangunan baru gitu Bu. Jadi nyenengin orang tua dulu lah ya. Biar percaya gitu. Terus juga kan di sini kayak perumahannya masih sedikit ya. Jadi ya nggak apa-apa lah, masuk aja di sini. Mungkin kalau di sini kan nyaman karena kan fresh dengan pepohonan yang hijau banyak nih. Iya. Gitu sih Bu. Itu kesan pertamanya dulu ya. Terkejut sih. Karena situasinya ternyata lokasi ISBI itu seperti ini gitu, jauh dari kota besar dan sebagainya. Kalau Pia gimana? Hampir sama juga. Tapi shocknya sama nggak dengan JJ? Beda. Bedanya tuh pertama kan pikirnya ISBI itu di mana gitu kan. Cari-cari di Google, ISBI ternyata masuk ke dalam. Terus pertama takut, kemarin yang bawa kami tuh takutnya kan masuk ke dalam tuh malam-malam tapi nggak culik. Terus abis itu karena percaya ya udah kami tetap datang. Terus kami dapat kos. Terus kami udah sampai sini, oh ternyata di Janto juga enak. Apalagi suasananya asri. Terus paling kagetnya tuh ada lembu. Tapi itu udah nggak asing lagi ya, bukan Aceh ya. Di Janto, utamanya di Janto nggak asing lagi lembu. Terus habis itu pas udah lama-lama di Janto ini ternyata enak juga, aman gitu. Terbiasa lah dengan suasana Aceh. Motor udah taruh di luar nggak ini lagi ya. Tapi pertama-tama motor taruh di luar itu beda ya sama Binjai sama Kapsel beda ya. Beda, udah hilang tuh. Ya betul. Tapi pokoknya di Aceh nih pas udah di sini pokoknya kesannya banyak, terus aman, nyaman lah di Aceh. Terus dari awalnya Pia nggak terlalu berhijab, alhamdulillah udah lumayan berhijab juga, sering keluar. Dia di kampung tidak berhijab. Berhijab cuma paling kemana-mana gitu. Pas kalau keluar doang. Iya, tapi kalau di sini kan kemana-mana harus gitu kan. Jadi udah mulai terbiasa juga, walaupun belum pas sekali, tapi
insya Allah mau usahain juga mau pakai hijab pakai. Berarti ini kebiasaan berhijabnya ngaruh nggak di rumah sekarang? Alhamdulillah ngaruh juga. Soalnya karena kan kita juga di sana kan pasti mikir kan kita udah di Aceh gitu, udah terbiasa juga di Aceh. Terus habis itu nanti kita di sana kan kita buka hijab juga kayak kok kayak gini gitu, gak enak juga dipandang orang, apalagi tetangga juga. Oke. Kalau Jeje gimana? Oh, banyak sih ceritanya, Bu. Jadi kan Bu, kan semester 1 itu pas pertama kali Zita masuk kuliah tuh Zita pakai hijab sih Bu. Iya kan? Iya, pakai hijab. Serius? Langsung pakai hijab? Karena kan bapak saya bilang di situ kan Aceh warganya kan muslim semua. Jadi Zita dibeliin hijab banyak juga. ini menarik ini ya. Ini menarik justru ayahnya bapak yang ini ya, yang karena beli biar hijab itu. kayak gimana ya kan nanti kaget gitu kan ibu kok ada gitu kan. Habis itu semester 1 pakai hijab semester 2 ya? Iya, semester 2. Baru semester 3 baru buka. Terus kan ada kayak kan kita beli jus nih. Kamu nonis ya katanya gitu. Iya Bu, kenapa pakai hijab? Gak apa-apa, buka aja katanya. Ya udah pas semester 3 saya kan punya teman ada nonis juga di sini kan satu kos. Jadi sama-sama kami buka hijab dengan pertama kali itu pas buka hijab terus kami keluar orang-orang pada ini kan Terkejut. iya liatin kan Kenalan satu atau tiga. lihat gitu kan Bu. Ini benar-benar pengalaman Iya, gitu. kayaknya banyak. Baru kemarin juga kena tegur sama orang pas kami lagi keluar jalan-jalan sore. Kena tegur, kok nggak pakai hijab, besok-besok pakai hijab ya. Terus abis itu saya jawab, maaf ya Pak, dia nonis gitu. Oh, baru kemudian paham kan gitu. Kalau cerita sih nggak masalah ya kan Bu. Mungkin mereka juga jarang kan ada nonis di sini. Jadi oh ya udah nggak apa-apa. Terus ada juga Zita lagi beli gorengan juga kan Ibu. Ibu-ibunya kan pakai cadar. Kamu kok nggak pakai hijab katanya? Mau Bu saya nonis. Oh iya katanya. Gitu. Tapi setelah dijelaskan itu reaksi apa namanya yang nanya-nanyain itu jadi paham lah ya. Paham, tapi ada juga sifat-sifat orang beda-beda Bu. Jadi kemarin itu Zita juga baru balik kampus. Terus ada kayak apa ya yang kerja di Google gitu lewat. Terus dia stopin Zita. Terus dia bilang, kamu kenapa nggak pakai hijab? Mau pas saya nulis ya udah nggak apa-apa pakai hijab aja gitu. Tapi dengan ekspresi nggak enak gitu kan. Tapi nggak apa-apa sih, Zita wajar aja gitu. Mungkin nanti untuk para viewers kita ya, semua viewers MSBS dan ISBI tentunya nanti ya gitu. Nah kalau misalnya lihat KJJ dan teman-temannya nggak pakai hijab, itu memang harus apa namanya ya, maunya kita berbaik sangka dulu ya gitu. Ini nanya kayak ibu-ibu yang tadi kan bagus tuh kan gitu. Jadi kitanya juga lebih nyaman gitu. Tapi kalau sekarang sih udah pandangan orang itu udah biasa. Soalnya lebih sering keluar juga lewat-lewat. Karena kan di sini ada beberapa nonis juga kan Bu. Berapa? 3, 4 ya? Yang cewek ada 4, yang cewek ada 4, yang cowok ada 5 ya? Ya segitu. Kira-kira 10 orang lah udah ada nonis. Untuk kondisi sekarang nih kalau misalnya jalan keluar, Jeje dan teman-teman yang nonis merasa aman tidak? Maksudnya aman sebagai seorang nonis berada di mayoritas seperti itu. Sebenarnya 50-50 ya Bu. 50-50 sekarang, gimana nih perasaannya? Kayak mana ya Bu? Ada rasa nggak nyamannya, ada nyamannya juga. Tapi kan ada juga orang-orang yang sekitar kita tuh kayak mendukung, ya udah nggak apa-apa, kamu buka hijab aja, ngapain dipaksa ngapain dipaksa kok pakai hijab gitu. Bagian orang dosen-dosen juga bilang kayak gitu sama Zita gitu sih. Terus yang bikin gak nyamannya? Ini ya Bu, mungkin karena kayak dipaksa, ada beberapa orang kayak dipaksa pakai hijab, ya kamu kan sekarang tinggal di sini, jadi kamu harus mengikuti aturan yang di sini gitu. Pakai hijab gitu. Oh itu Pak gitu. Jadi kalau Jeje sendiri nyamannya di sini pakai hijab atau nggak pakai hijab? Gimana ya? Tergantung sih Bu, kan kemarin Zita juga ada ikut acara program MBKM MBKM, jadi kan Zita
ngajar. Jadi kan kita harus pakai hijab juga, kan nggak enak di situ siswa-siswanya kan di situ ya tahu ya ibu gimana kan laki-laki, jadi kita harus kayak menutup aurat itu. Berarti fleksibel ya? Iya. Oke, sekarang nih kita ngomongin masalah pengalaman JJ dan Tia waktu Ramadan. Apa sih perbedaan Ramadan di Aceh dengan Ramadan di kampung? Iya dulu. Kalau untuk perbedaannya kan saya udah mengalami semuanya tuh, yang pasti banyak lah perbedaannya. Terutama kondisinya di sini. Kayak di Tapanuli, memang di sana juga hampir sama. Mayoritas di Tapanuli itu mayoritasnya kan Islam juga. Terus masih kalau di sini kalau dibilang lebih ketat lah dibilang syariatnya. Terus kalau di sana kan masih kayak biasa-biasa aja, orang-orang puasa nggak puasa masih ada lah yang buka gitu. Jadi kalau mokel biasa aja ya? Ada aja, cuman nggak nampak gitu lah. Oh, nggak nampak. Paling kayak pemuda-pemuda entah apa gitu. Kayak kita tidak tahu kan, kayak orang ini entah di mana gitu sembunyinya, pasti tetap ada. Kadang live pun orang bilang, yuk lah mokel. Iya aja ya, dia jadiin konten jadinya ya. Iya. Mancing ya kan. Terus kalau di sini terutamanya tuh kalau di sini kan dia beda banget sama di sini. Kalau di sana pasti banyak yang nggak puasa. Kalau di sini kalau dilihat puasa alhamdulillah banyak lah dilihat. Terus kayak kita juga nggak mungkin lah kita orang-orang pada puasa kita enggak gitu. Jadi mau nggak mau secara sosial mempengaruhi kita ya. Iya. Banyak pengaruhnya. Nah kalau dia nih awal puasa pertama di sini gimana tuh? Pernah dia puasa. Oh, Pas ngikut. kali puasa. Depan mereka bu, jadi kan nggak mungkin kan makan di depan mereka kan nggak enak gitu. Tapi kadang usil juga sih. Sengaja kan? Tapi dia sering musil saya bu. Iya. Depan saya dia minum. Iya nih. Depan saya. Tapi kan nggak apa-apa sih. Tapi ngaruh nggak ya lah? Nggak ngaruh Gitu. karena udah biasa. Mau uji mana dia sampai enggak. Kalau JJ pengalaman Ramadan pertama kali tahun kemarin di Ramadan di sini? Ya di sini. Nah itu pertama kali pengalaman pertama Ramadan di Aceh gimana? Gimana ya bu? Beda sih ya bu rasanya. Kalau di tempat jelita tuh kan, kalau di sana tuh karena kan banyak yang agamanya kan udah banyak kan bu. Jadi kalau di sana tuh kan kalau lagi terawih gitu kan jam 8, kalau di sini kan udah sepi ya Iya, terawih. sepi. Tapi kalau di sana tuh enggak, biasa aja kan bu. Masih Kalau rame di ya? sini kalau di sini kan bu, dia warungnya kan tutup, dia jam 8 itu kan udah tutup. Nah di sana enggak bu, masih ramai. Jadi kayak beda. Kalau cerita mau beli kayak makanan minum bu, lapar kan gitu jam 8 jam 9. Aduh gimana, harus nunggu lah jam 10 gitu kan. Jadi harus nahan lapar dulu. Jadi beda aja. Terus kalau siangnya gimana? Siangnya jelita tetap masak. Jadi jelita tuh kan bu, kalau sore-sore itu beli bahan-bahan dulu untuk besok gitu bu. Jadi udah ada stok lah ya. Iya. Nah juga jelita kalau di sini ya paling semangat sih nyari takjilnya. Nomor 1 dia bu. Jam 3 udah nyampe dia di Padang. Jadi ini yang pelaku war Iya. takjil ini salah satunya. Ada ya. lagi kawannya tuh bu. Jadi pokoknya yang hari pertama, kalau hari pertama yang kalau berburu takjil kayaknya jelita paling semangat sih daripada mereka. Mereka kalau jelita aja, ayo lah berburu takjil, enggak lah, nggak ada duit gitu kan. Namanya juga anak kampung. Ya, jadi wajar kalau misalnya mereka bergeraknya jam 3. Kita jam 5 kita paling cepat baru gerak, makanya kita udah kehabisan semuanya tagihannya Jadi gitu. saya yang habisin ya. Ini tersangka salah satu tersangka selanjutnya gitu. Tapi Baik. kalau di tempat lain kan gitu yang kayak di TikTok tuh kan, kalau nomis yang berburu takjil kan harus kayak ini nggak sih, kayak Berpakaian muslimah Iya. juga. Nah, jadi gimana? kalau disebutin yang baru berkelingan ya. Iya. Pakai kuis ya. Iya. Tapi kalau Tapi di di sini sini enggak. Enggak ada tantangan. Langsung aja. Nggak ada. Jadi nggak seru ya? Kurang seru karena nggak ada tantangan. Iya kan gitu. Nah,
bagi para pelaku UMKM di Janto ya khususnya ya, besok udah bisa nih ngasih tantangan ke JJ dan teman-temannya nih ya. Tandain mukanya. Tandain mukanya nih. Paling nanti saya suruh teman saya. bawa Pia ya. Pia yang jawab gitu. Ini apa namanya, ini seru ya gitu. Kalau untuk urusan luar takjil ini kita memang luar biasa ya. Toleransinya apa namanya mengagetkan sekali ya gitu. Tapi kan Bu, di sini tuh takjilnya sedikit ya. Jadi kurang seru ini. Kurang banyak macam ya. Kalau di tempat saya kan Bu, itu kan rame, jadi banyak pilihannya. Kalau di sini saya mikir beli apa ya? Oh ini, terus besok banyak yang jual es buah lah, nanti tempat sana es buah lah, mie semua. Ininya gitu. sama ya. Iya gitu. sama Bu. Jenisnya sama gitu. Jadi tapi walaupun jenisnya sama, kemarin tim kami itu pergi ke ini ya, ke pasar jam 5. Maaf ya udah habis. Dan ternyata ini pelakunya. Ini ternyata pelaku luar takjilnya gitu. Iya, Kita kira di Janto udah aman ya. Ternyata ada pelakunya Ada. di sini. Habis juga gitu. Walaupun beberapa orang ternyata habis juga ya. Iya. Gila, mereka nyerangnya dari jam 3. Iya, dia. Kita jam 5 baru mulai bergerak. Iya. Karena kalau bisa dia udah habis ya. tapi kadang kami tahun lalu pun kami ada jual. Pernah jualan. Oh iya. Sayangnya yang beli cuman anak SD. Iya. Berarti kurang promosi nih. Boleh nih besok-besok Sebenarnya ya. kan Bu, kami jualannya tuh niat nggak niat ya. Uji coba. Iya, uji coba. Kemarin jualan apa? Es apa? es Jelly boy. Iya, jelly boy. Es Jelly Boy. Terus tahun ini nih nggak ada rencana. Ini Ramadan masih lama loh. Oh, nggak ada duit. Balik modal aja udah Iya. bersyukur kemarin. Kepada Rektorat ISBI mohon untuk diberi modal untuk Iya. mahasiswanya supaya bisa apa namanya mendirikan UMKM ya selama mereka menjadi mahasiswa. Iya. Baik, Humas ISBI juga. Iya. Silakan ditampilkan. Gitu. Oke, selanjutnya nih. Ini kan kalian udah masuk tahun kedua ya di Aceh ya gitu. Nah, kalian kalau misalnya lulus nih rencananya gimana? Iya dulu. Kalau tulus belum tahu ya, Bu. Ya. Setelah lulus mau Karena ngapain gitu. ya Tes polwan. ingin juga mau tes polwan juga. Jadi memang dia apa cita-citanya mau jadi polwan polwan. dulunya. Kita aminin ya teman-teman ya. Amin. Ini lagi Ramadan, mudah-mudahan terkabul semua yang diinginkan Pia sama JJ. Terus juga kemarin masuk kuliah tuh karena dukungan dari keluarga. Jadi karena keluarga yang dukung, ya udah ya masuk ISDI. Terus belum tahu nih mau ngambil fotografi atau yang lainnya karena masih lihat bakatnya di mana yang terpendam ya. Memang lebih seringnya tuh di bagian dokumentasi, fotografi, videografi gitu. Cuman kalau untuk kedepannya belum tahu pasti gimana. Mudah-mudahan kedepannya cerah lah. Pia passionnya di apa? Di fotografi. Fotografi juga. Fotografi ya. Terus selama ini di jurusan DKP, kenapa ngambil jurusan DKP? Berarti karena memang passionnya di fotografi ya. Passion di fotografi, tetapi cita-cita jadi polwan. Oh. Baik, maunya kayak bisa nggak sih bagian dokumentasi di jadi polwan gitu? Oh. Oke, nyambung Jadi kok. tahu ya teman-teman. Polwan ya. Polres Didukung, doanya juga. Polres Jantung. Janto ya. Kalau JJ gimana? Saya pertamanya tuh karena sebelum saya ngambil jurusan ini kan Bu, jadi saya sharing dulu sama abang sama keluarga lah ya Bu. Terus Jelita mau masuk DKV nih, kan Jelita kemarin ada dua pilihan, DKV sama ilmu komunikasi kan Bu. Terus lulusnya di ISGI. Dua-duanya pilihannya di broadcast. Memang passionnya di broadcast, JJ? DKV itu sebenarnya kan saya suka gambar juga kan Bu. Jadi abang saya bilang kenapa nggak tes jurusan DKV kan belum lama gitu, paling nanti banyak peluang yang mungkin buka usaha gitu. Oh ya udah, jadi Jelita ambil DKV gitu. Itu sih Bu. Kalau ilmu komunikasi karena Jelita tuh dulu pas SMA suka kayak
ngobrol ataupun kayak literasi, bikin puisi, jadi Zrita suka gitu. Jadi memang pertama kalau passionnya itu memang di dunia ilmu komunikasi, gitu. Terus kemudian broadcast juga. Iya. Nah kalau sekarang sama di ISBI yang didalami apa? Passionnya di mana? Semuanya ya. Semuanya. Yang Karena paling belum ini Bu, belum ketemu. belum ketemu karena semuanya coba oh ini bisa, yang itu juga bisa, jadi bingung mau pilih yang mana. Jadi di kampus tuh masih nyoba semua dan kami kayak MK-MK-nya tuh masih kami coba semua. Jadi belum tahu ini cocoknya mana nih gitu. Nanti setelah ini, setelah lulus ISBI nanti belum tahu nih mau apa? Mau mengembangkan bakat di mana gitu. Rencana kita TA sih pengen bikin animasi gitu sih, Bu. Animasi. Atau logo gitu. Nah kemarin kebetulan ada tuh teman kita juga yang di Kak Suryani kenal. Nah, baru lulus kemarin dia juga udah dia buat animasi namanya itu Kubi ya gitu. Nah Kubi itu jadi apa namanya maskotnya MSBS sekarang gitu. Nanti boleh dicek di YouTube kita juga ada animasi Kubi, di IG kita juga ada gitu. Jadi apa namanya, nah kita tunggu nih karyanya JJ untuk animasi dan Pia untuk fotografi. Nah kita juga apa namanya teman-teman di MSBS juga kita punya klub fotografi, juga ada tim yang bergerak di dokumentasi juga. Mungkin kapan-kapan kita bisa kolaborasi. Oh boleh Bu, boleh banget ya. JJ nanti mungkin bisa juga sharing sama teman-teman di MSBS ngajarin animasi. Oh boleh Bu. Tunggu dapat ilmunya. Gitu. Oke, yang terakhir nih, pertanyaan yang terakhir. Bukan pertanyaan yang terakhir ya, statement yang terakhir. Gimana menurut kalian Aceh sebagai tempat untuk apa namanya itu melanjutkan pendidikan? Oke. Ya dulu. Jadi menurut saya Aceh itu lebih aman lah, lebih orang tua lebih melepas dia di sini karena lebih aman. Karena kalau di bukan apa, apalagi di kota besar kayak kota Medan sekarang lagi rawan-rawannya, itu juga takut gitu. Pas udah di sini orang tua juga bisa melepaskan dia di sini untuk kuliah, mengejar pendidikannya sampai tinggi. Terus pokoknya lebih enak di Aceh nih lah. Jadi orang tua lebih trust ya? Iya, lebih suka ya udah di Aceh gitu. Lebih aman, lebih. Orang tua pernah kesini? Nah, pas kesini diantar. Oh pas awal kesini diantar. Jadi makanya pas udah lihat sini, oh aman nih, nggak apa-apa di sini aja gitu. Iya. Nah, iya gimana? Kalau dari saya Bu, pertamanya itu Zita mau ngambilnya bukan sebenarnya Zita nggak pengen sih kuliah di Aceh kan. Kemarin tuh Zita tuh pengen ke DKV di Yogyakarta. Cuman nggak dikasih sama orang bapak karena jauh kali satu, terus biayanya pun mahal kan Bu. Jadi kalau misalnya di Aceh Zita kan deket, bisa naik bus pulang, deket juga nggak terlalu jauh kan Bu. Cuma 24 jam ya. Habis itu ya kalau di sini orang tua Zita percaya karena di sini kan lingkungan Acehnya itu nggak kayak Medan ya kan Bu. Begitu maraknya di sana pemudanya, apalagi remaja-remajanya di sana tuh udah kayak nakal gitu kan. Tapi kalau di Aceh ini kan ada peraturannya di sini. Jadi kalau melanggar kan pasti ada hukumannya di sini. Jadi aman sih kalau di Aceh ini. Itu sih Bu. Kalau pas statement JJ sebagai nonis di Aceh gimana? Sebenarnya kalau kita lihat di Banda itu kan banyak nonis juga ya. Dan itu kita sudah lama ya berdampingan dari dulu. Bahkan gereja dan apa namanya itu masjid berdampingan. Nah kemarin tuh Zita daftar di ISBI, pikiran orang tua Zita tuh ISBI di Banda ya. Terus Zita bilang mungkin dekat gitu kan Bu. Jadi kirain dekat dengan tempat ibadah juga gitu. Nah pas pertama kali datang ke sini Bu, lihat kok masih jauh ya, Banda dari Janto ke Banda tuh masih jauh sekitar 1 jam lebih. Pas Zita masuk di Janto nih kan nggak ada nonis ya Bu ya di sini. Iya.
Jadi pertama ya ada Kak Tiur ya, Kak Tiur angkatan 222 di sini nonis. Oh ternyata aku punya kawan ya di sini gitu, walaupun cuma satu orang ya nggak apa-apa gitu. Oh yaudah nggak apa-apa, jadi daftar di sini Bu, ada teman juga gitu sih Bu. Kalau awalnya gitu. Oke, harapan Jiji. Oh, harapan gimana? Harapan selama tinggal di Aceh ini kan masih ada 2 tahun lagi ya, mudah-mudahan cum laude atau 3 tahun setengah ya. Amin. Harapan jelita sih Bu, apalagi untuk warga Kata Janto ya. Aceh besar dan Aceh besar ya, khususnya Kata Janto. Kalau jelita sih maunya tuh mereka tahu kalau kan ISBI ini kan kuliah untuk yang umum gitu kan, nggak ada perbedaannya, ada perbedaannya. Jadi karena di sini udah ada nonis, jadi maunya tuh kayak toleransinya tuh gimana ya? Lebih besar lagi ya. Jadi JJ dan teman-teman juga tetap merasa aman untuk tinggal di daerah kita seperti itu. Gitu sih. Oke. Closing statement dari Pia apa nih? Jadi kalau untuk Pia sih nggak terlalu banyak sih Bu. Cuman karena Pia juga baru-baru di Aceh nih, Pia ngerasa aman juga kan kayak biasanya. Terus juga di Pia alhamdulillah lebih apa sih bilangnya? Aduh bingung ya. Pokoknya tuh selama di Aceh ini pokoknya mau lebih baik lagi ya. Mau lebih baik lagi ke depannya. Jadi ada ada feedback kebaikan yang Pia rasain. Perubahan lah dari SMA sampai sekarang, pokoknya ada perubahan lah pokoknya gitu. Oke. Maunya sih Bu, Janto ini makin ramai ya. Biar orang pada datang ke sini juga kan, orang luar kan masih sepi Kota Janto ini kan. Buat teman-teman yang di Tapsel, Tapanuli Selatan dan juga Binjai. Salam dari Binjai. Makanya habis pisang Janto. Iya, saya juga lagi. 2 kali pelaku ya. Buat teman-teman yang di luar Aceh ya, silakan datang ke Janto. Janto relatif aman ya. Oleh Pia dan JJ. Dan ada kampus ISBI juga, ada MSPS juga. Nah kebetulan kita punya jurusan yang sama, DKV. Nah kalian bisa berkarya, bisa mengembangkan passion di dunia broadcast dan di dunia desain di Janto. Jadi jangan hanya memandang Janto sebagai sebuah kota mati, ya. Seperti itu. Udah nggak mati lagi karena udah ada ISBI. Betul. Baik, oke. Nah, kita sudah tutup closing statementnya tadi oleh Pia, oleh JJ. Mungkin sampai di sini saja dulu pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dan kita nantikan lagi kerjasama dan kolaborasi selanjutnya dengan ISBI dan dengan Kak Pia, dengan Kak JJ juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.